Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andang Katangaraji. Saya mahasiswa di Universitas Kristen Wirowacana Sumba, Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan landasan teori filsafat penelitian kualitatif. Landasan filosofis penelitian kualitatif itu berasal dari filsafat konstruktivisme atau kadang disebut juga dengan interpretisme. Pandangan ini beragam bahwa realitas sosial tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan bersifat jamak atau beragam, dinamis, dan membentuk oleh pengalaman serta interaksi manusia. Artinya, kebenaran dalam penelitian kualitatif tidak bisa diukur dengan angka atau statistik, tetapi dipahami melalui angka yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap sesuatu peristiwa atau fenomena. Ada tiga asumsi filosofis utama dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, ontologi. Realitas bersifat subjektif dan beragam. Setiap orang memiliki pandangan, pengalaman, dan makna sendiri tentang dunia. Oleh karena itu, tugas peneliti adalah memahami realitas dari sudut pandang partisipan, bukan memaksakan pandangan peneliti. Yang kedua, epistemologi atau hubungan peneliti dengan objek. Peneliti terlibat langsung dengan partisipan. Hubungan ini bersifat interaktif dalam empatik, sehingga peneliti dapat menangkap makna mendalam. Yang ketiga itu aksiologi, nilai dalam penelitian. Yang kedua itu perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan mendasar. Contohnya penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman manusia secara mendalam, menggunakan data berupa kata-kata dan observasi. Sedangkan penelitian kuantitatif menekankan pada angka, pengukuran, dan pengujian hipotetis. Jadi penelitian kualitatif mencari makna di balik fenomena, sementara penelitian kualitatif mencari angka untuk membuktikan suatu teori. Yang ketiga itu cara berpikir ilmiah dalam penelitian kualitatif. Peneliti melalui dari fakta atau data di lapangan, kemudian menemukan pola atau kategori dan tema yang akhirnya mengarah pada teori atau kesimpulan umum. Jadi alurnya adalah data, terus ke pola atau ke konsep sampai ke teori. Contohnya peneliti mewawancarai beberapa guru untuk memahami cara mereka memotivasikan siswa. Dari hasil wawancara muncullah pola perilaku, lalu peneliti menyusun teori tentang strategi motivasi atau motivasi guru. Yang keempat itu struktur dan isi rancangan penelitian kualitatif. Struktur dan isi rancangan penelitian kualitatif ini beragam bahwa realitas sosial tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan bersifat jamak atau beragam, dinamis, dan membentuk oleh pengalaman serta interaksi manusia. Artinya, kebenaran dalam penelitian kualitatif tidak bisa diukur dengan angka atau statistik, tetapi dipahami melalui angka yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap sesuatu peristiwa atau fenomena. Carai beberapa guru untuk memahami cara mereka memotivasikan siswa. Dari hasil wawancara muncullah pola perilaku, lalu peneliti menyusun teori tentang strategi motivasi atau motivasi guru. Kelima, struktur dan isi laporan penelitian kualitatif. Struktur dan isi laporan penelitian kualitatif itu hasil tertulis dari proses memahami sesuatu fenomena secara mendalam. Laporan disusun secara sistematis agar pembaca dapat mengikuti alur penelitian dari awal hingga akhir. Berbeda dengan laporan penelitian kualitatif berbentuk tabel, angka laporan kualitatif naratif dan deskriptif, berisi cerita atau kutipan, wawancara, serta impresi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.